Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfuruni. Al-ayah sadaqallah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita dapat merasakan nikmat yang begitu besar. Nikmat mata untuk melihat, nikmat mulut untuk berbicara, nikmat kaki untuk berjalan dan yang lain-lainnya. Begitu besar nikmat yang telah Allah berikan hingga kita tidak dapat untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, proklamator Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya juga kita dapat merasakan indahnya Islam pada zaman ini. Duduknya saya di sini akan sedikit memberikan ilmu kepada kalian semua tentang bersyukur. Telah dijelaskan tadi dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfuruni. Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepadaku. Ayat tersebut memperingatkan kepada kita bahwasannya kita harus sering-sering bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena jika tidak ada nikmat yang telah Allah berikan, bagaimana kita bisa hidup? Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka kita harus bersyukur dan janganlah kita ingkar terhadap nikmat tersebut. Ada sebuah cerita tentang dua tukang bangunan, sebut saja mereka si A dan si B. Si A bekerja di lantai bawah, sedangkan si B bekerja di lantai atas. Mereka itu bekerja di bangunan yang sama. Ketika suatu hari si B datang terlebih dahulu dengan waktu yang dahulu. Kemudian si B datang dan bersinggah dulu di tempat si A, yaitu lantai bawah. Ketika di sana si B bersinggah dulu. Kemudian si B itu beristirahat, kemudian bersiap-siap makan dan yang lain-lainnya di lantai bawah. Nah, ketika waktu kerja datang, si B pun pergi ke lantai dia tempat bekerja, yaitu lantai 2. Dan si A pun datang untuk bekerja di lantai bawah. Ketika si B sampai di lantai atas, si B baru teringat bahwa handphonenya tertinggal di lantai bawah. Kemudian ia mencari lubang untuk melihat ke bawah. Kemudian ia menemukannya. Kemudian ia berteriak kepada si A, "Wahai fulan, wahai fulan." Tetapi si A tidak mendengar. Padahal handphonenya benar-benar ada di lantai bawah dan berada di pinggir si A. Kemudian si B pun berpikir. Si B pun mengambil dalam sakunya beberapa koin. Kemudian ia melemparkannya kepada si A. Tetapi si A malah terlihat senang. Kemudian ia mengambil koin tersebut lalu menyimpannya. Hal tersebut berulang beberapa kali. Tetapi si A tidak pernah menghiraukan siapa yang melempar koin tersebut. Kemudian si B pun kehabisan koin tersebut. Karena kehabisan akal, si B pun mengambil sebuah besi lalu ia melemparkannya kepada si A. Si A pun meraung kesakitan. Kemudian ia memarahi si B. Padahal sebelumnya si B lah yang telah memberikan dia koin yang begitu banyak. Hal tersebut sama dengan kita, manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa nikmat, memberikan banyak nikmat kepada kita, kita tidak pernah bersyukur. Kita malah berkata, ini hasil kerja saya, tidak ada hubungannya dengan Allah. Kita
kita malah berkata tersebut. Padahal sebenarnya Allah lah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, tapi kita tidak pernah bersyukur kepadanya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bala, memberikan bencana kepada kita, kita malah marah-marah kepada Allah, kita malah menyalahkan Allah. Allah itu tidak adil. Padahal sebelumnya Allah lah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Para hadirin, dalam cerita ini kita memiliki banyak sekali motivasi-motivasi dan nilai-nilai yang sangat berharga agar kita tetap bersyukur kepada Allah dan tidak pernah mengingkari nikmat tersebut. Mungkin sampai sini ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.